semua ya. Ya, background ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada komen-komen lain yang mesti dimasukkan di aturan main kelas kita batch 2. Yang batch 1 Mbak Mora belum ketemu ya? Gimana, Pak? Teddy, Kak Teddy, karena besok juga masih jam kantor, mungkin boleh nggak kalau misalnya tutup windownya juga, tapi tetap aktif. Off cam Atau sama harus on on cam? cam? Enggak, boleh. Tadi fleksibel, khusus untuk Oke, yang cam boleh buka, boleh enggak, Bu Sunit, ini Bu Sunita. Yang penting tetap oke, ada di Zoom meeting, Bu. Ya, yang penting sudah ada di iya, tetap di ruang Zoom seperti itu. oke. Baik, udah selesai, Pak Teddy. Kalau nggak ada tambahan, mungkin untuk sementara selesai Mbak Mora, nanti Mbak Hanum yang membacakan. Kalau memang ada tambahan nanti sambil jalan aja, biar kita bisa langsung ke materi. Satu lagi Boleh, boleh Pak. masalah disiplin kita di grup itu. Jadi eh, peserta harus misalnya mengisi presensi gitu kan. Jadi ikuti Oh ya, prosedur yang ya. ada kayak gitu maksudnya. Oke. Jangan lupa absen Ya seperti itu kan ya. gitu. Sebenarnya yang lebih penting masuk di jamnya, Pak. Iya, Karena ini narasumbernya udah ada, tapi Boleh pesertanya Mbak belum Hanum, lengkap. silakan Oke. Mbak Hanum catat ya. Oke, Pak. Oke, siap. Oke. Oke. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita Bapak Ibu, karena apa namanya pembicaraan narasumber udah datang, nanti lama nunggu kita menyelesaikan ini, nanti on proses ambil jalan boleh, tapi untuk sementara udah beberapa kesepakatan tadi sudah mungkin dicatat oleh notulen kita. Mungkin itu, terima kasih. Silakan Mbak Mora boleh lanjut, atau Mbak Hanum dulu boleh membacakannya kembali, kemudian kita serahkan lagi ke Mbak Mora. Oke, terima kasih. Mbak Anun boleh baca dulu 2 menit ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kesepakatan kita berarti ada 6 ya sejauh ini. Yang pertama, background harus diseragamkan, semuanya harus aktif backgroundnya. Kemudian yang kedua, setiap peserta harus stay di Zoom meeting. Boleh on cam dan boleh juga off cam, tapi diusahakan on cam gitu. Kemudian yang ketiga, kalau mau nanya itu akan dibuka di sesi terakhir ya, tidak di tengah-tengah pembicara berbicara gitu. Jadi nanti sesinya akan ada sendiri untuk sesi bertanya. Kemudian sebelum bertanya harus raise hand dulu. Jadi nggak langsung masuk-masuk ngomong kayak gitu. Nah, kalau misalnya khawatir takut lupa dengan apa yang ingin ditanyakan, boleh ditaruh dulu di kolom chat pertanyaannya apa. Nanti baru kita panggil lagi gitu untuk Ya, pertanyaannya. Boleh nanti dibacakan juga, dibacakan dibacakan oleh Mbak setelah Maura. ini ya, setelah selesai pemateri. Pemateri terakhir, betul. Terus yang terakhir, peserta diharapkan disiplin, hadir maksimal 1 menit sebelum jadwal di rundown ya. Karena takutnya nggak enak juga sama pembicaranya yang sudah hadir di sini. Gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang kelewat-kelewat, nanti saya masukkan juga ke grup. Terima kasih Bapak dan Ibu waktunya. Oke, terima kasih Mbak Anu. Baik, terima kasih Mbak Hanun atas yang disampaikan tentang aturan-aturan yang ada selama proses pelatihan asesmen ini. Oh, jangan bising. Maaf Mbak Mora, masih temut Mbak Moranya. Baik, terima kasih Pak Teddy. Untuk selanjutnya kita perkenalan dulu terhadap pemateri kita pada siang hari ini. Sebelumnya, ini Mbak Hanun boleh ya diganti dulu backgroundnya? Atau udah? Background yang mana Mbak? Background yang saya? Iya, yang baru Mbak, yang baru dikirim sama Mas Roza. Masih banyak yang menggunakan Sudah background sama lama. kayaknya Mbak. Bentar Belum, Mbak. masih yang lama Mbak Anun. Bedanya apa nih Yang Mbak? ada Yang tahun baru, 2025, yang ada yang ada tahun. tahunnya, tahun Ini ada tahunnya 2025. 2025? Bukan. Ada tulisan tahun. Batch Oh, 2, oke. Mbak. Ada Batch tulisan 2. batch Oh 2, iya, iya. batch Iya 2 Mbak. ada juga. Tolong Mbak Hanun. Oh iya, Sebentar. maaf, sebentar. Iya siap Mbak Hanun, nggak apa-apa Mbak Hanun.
Udah? Sudah, Mbak. Baik, sudah, Bu. Boleh Mas Rozak di Zoom lagi nggak kelihatan? Maaf Mbak, ini memang dari sananya agak pecah gitu Mbak. Oh, nanti kalau semisal penyampaiannya kurang tepat atau seperti apa baiknya, nanti boleh disampaikan langsung oleh Bu Ratri ya. Baik, Em, ini buram banget, em, Mbak Mas Rozak. Jadi nggak kelihatan pecah-pecah dia. Nah, boleh Bapak Ibu lihat, Saya kecilkan dikit mungkin ya. boleh. Atau boleh langsung disampaikan oleh Bu Ratri seperti apa background pendidikannya dan Ibu Ratri tinggal di mana untuk mempersingkat waktu ya karena benar-benar di sini tuh nggak kelihatan Bu Ratri, pecah-pecah Bu Ratri lebih tepatnya. Nggak apa-apa ya Bu Ratri ya. Ya, ya, tidak apa-apa Mbak Maura. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini jadi perkenalan saya mulai langsung materi gitu aja ya Mbak Maura ya, biar menyingkat Siap, waktu ya. siap Bu Ya, Ratri. ya, ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Maura. Selamat siang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas berkat nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam acara pelatihan asesor penilaian kompetensi ya, pelatihan eh, asesmen center begitu batch 2 pada siang hari ini. Eh, Salam kenal Bapak Ibu sekalian, tak kenal dan tak kenal nanti tidak sayang dong gitu. Jadi tadi juga sudah dipaparkan sedikit ya. Nama lengkap saya Diah Ayu Mustika Ratri, panggilan saya Ratri. Ya, hari ini sampai dengan saat ini begitu saya diamanai selaku Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai. Ya untuk pengalaman saya sebelum menjadi Kepala UPT saya di bidang perencanaan program, kemudian juga di bidang keuangan di BKPSDM Kota Yogyakarta. Kebetulan tour of duty saya baru sedikit ya. Saya sebelumnya ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja, kemudian saya ditugaskan pada BKPSDM Kota Yogyakarta. Untuk pendidikan saya sistem karir ya Bapak Ibu sekalian dari D3, S1, kemudian S2. Alhamdulillah di Universitas Gadjah Mada. D3 saya di kearsipan, kemudian S1 ekonomi, akuntansi, kemudian S2-nya di Magister Ekonomika Pembangunan. Kemudian saya juga bertugas di pemerintah kota Yogyakarta. Saya sejak tahun 2008 sehingga cukup lama, tetapi lama itu tidak berarti bahwa mungkin dari sisi pengalaman birokrasi ya cukup banyak, tetapi setiap hari saya laksanakan dengan penuh syukur dan setiap hari saya laksanakan insya Allah dengan semuanya kami ambil sebagai pelajaran hidup gitu. Itu prinsip saya. Gitu, kira-kira cukup ya perkenalannya. Untuk kontak itu kelihatan tapi kelihatan belum ya. Em, Ya, terima kasih untuk materi. Apakah nanti oke, dari tim ya. Ya, kami ucapkan selamat siang ya. Tidak lupa kami ucapkan
terima kasih juga bagi Ibu Korin Aquari yang kedua kalinya mengundang saya ya beserta tim. Terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian juga untuk narasumber-narasumber sebelumnya, tidak lupa juga kepada Bapak Ibu peserta pelatihan asesor Assessment Center yang dilaksanakan oleh Korin Center. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, di mana kemarin ya kami dihubungi dari tim Korean Center bahwa kami atau saya ditunjuk untuk menjadi pembicara atau pemateri pada kegiatan hari ini dengan tema implementasi Assessment Center Pak pada pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga dalam materi ini kami sampaikan berkaitan dengan informasi-informasi atau mungkin sharing-sharing pengalaman yang kami laksanakan di pemerintah Kota Jakarta, di mana kami juga dipercaya oleh pemerintah pusat bahwa kami terakreditasi A gitu. Oke, untuk yang pertama ya proses penilaian kompetensi, judul materi pada hari ini. Kemudian lanjut, ya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan proses-proses penilaian kompetensi di pemerintah Kota Yogyakarta. Silakan lanjut. Ya, punten operatornya. Back lagi ke dasar hukum. Setelah ini dasar hukum ya. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam setiap kegiatan, terutama kami selaku ASN ya, ASN di Indonesia, dan kita harus mengacu dan patuh aturan yang berlaku. Tentu saja dalam setiap kegiatan pasti kami laksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku gitu. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan asesmen atau yang kami sebut sebagai penilaian kompetensi ya, baik manajerial maupun sosial kultural, kami mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN, Undang-Undang tahun 2023 ya, nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, bahwa eh, penerapan manajemen kepegawaian dalam setiap instansi ya didasarkan pada sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Di mana pada ketentuan undang-undang yang baru ditambah lagi tidak hanya 3 ya, kualifikasi, kinerja, dan kompetensi, tetapi ditambah lagi dengan unsur integritas dan moralitas, sehingga kita sebagai penyelenggara kompetensi eh, apa ya, ikut bertanggung jawab ya, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan perundangan tersebut, tidak hanya berkaitan dengan kompetensi tapi juga menerapkan proses integritas dan moralitas pada pelaksanaan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk dasar hukum selanjutnya yaitu peraturan pemerintah ya terkait manajemen PNS ya, untuk sampai saat ini diubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020 ya terkait manajemen PNS, yaitu ada pasal yang menyebutkan berkaitan dengan analisis kesenjangan kompetensi, bahwa untuk mengetahui analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan kompetensi dengan jabatan yang diduduki. Nah, itu sebagai dasar kami untuk melakukan penilaian kompetensi. Kemudian peraturan Menteri Pan-RB tahun 2017 ya, nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, di mana aturan tersebut mengatur berkaitan dengan standar kompetensi jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi ya, sampai jabatan pelaksana. Dan ini sebagai dasar kami untuk tentu saja untuk menentukan level-level ya pada setiap pegawai, kemudian ada indikator-indikator juga berkaitan dengan jabatannya, setiap jabatannya. Kemudian tidak juga salah satu kiblat kami dalam melaksanakan penilaian kompetensi tentu saja peraturan Kepala BKN nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi, mana kemungkinan ini akan diperbaharui ya berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian kompetensi, tidak hanya juga dari instansi pemerintah tetapi dari lembaga-lembaga swasta ya seperti Korin Center yang saat ini alhamdulillah dalam proses penilaian akreditasi. Semoga lancar.
Kemudian untuk dasar hukum selanjutnya, untuk dasar hukum internal kami ya, kami menyusun perwal berkaitan dengan pedoman penilaian kompetensi, kemudian juga struktur organisasi dan tata kerja ya, sebagaimana tersaji di layar. Kemudian juga ada peraturan wali kota atur berkaitan dengan pola karir, di mana eh, penilaian kompetensi adalah salah satu unsur dalam pola karir. Gitu. Kemudian juga Peraturan Wali Kota nomor 29 tahun 2023 terkait manajemen talenta yang mengacu pada Permen Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di situ unsur penilaian kompetensi memang menjadi unsur utama dalam proses manajemen talenta. Demikian terkait dasar hukum, silahkan lanjut untuk selanjutnya. Oke, jadi itu dia Bapak Ibu sekalian terkait dasar hukum, kemudian juga dasar hukum internal. Nah, untuk kami menjadi saat ini ya, menjadi UPT penilaian kompetensi pegawai sampai saat ini tentu saja banyak sekali aturan yang kami susun kemudian juga kami sesuaikan perubahannya ya, menyesuaikan dengan aturan-aturan di atasnya, menyesuaikan dengan nomenklatur kelembagaan, menyesuaikan dengan kelembagaan kami di instansi pemerintah Kota Jogja. Jadi di layar kami sajikan beberapa perubahan ya, perubahan terkait aturan-aturan baik itu eh, apa ya, aturan-aturan awal ya terkait pedoman penelitian sampai dengan tata kerja ya, struktur organisasi dan tata kerja. Next. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ketika tadi kami sampaikan bahwa alhamdulillah ya UPT Penilaian Kompetensi Perpet telah terakreditasi A yang diakui kelayakannya ya oleh BKNRI dalam hal ini Pusat Penilaian Kompetensi BKNRI, bahwa kami ya dengan status terakreditasi A ini kami dapat melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan level JPT Pratama atau jabatan fungsional yang setara dengan JPT Pratama. Di mana memang kita juga menyesuaikan tugas kami, yaitu tugas fungsi UPT penilaian kompetensi pegawai melaksanakan teknis operasional di bidang penilaian kompetensi pegawai, sehingga tidak hanya melaksanakan penilaian kompetensi dari pelaksana, kemudian pejabat fungsional muda sampai madya, kemudian pejabat pengawas, pejabat administrator sampai dengan JPT Pratama. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian terkait mungkin ya yang juga telah disampaikan bahwa ini juga sebagai sharing-sharing informasi terkait pengalaman kami. Kalau kami di UPT Penilaian Kompetensi dengan struktur organisasi yang cukup mini begitu, cukup mini tetapi alhamdulillah diberikan amanah akreditasi A. Nah, kami sharing juga terkait SDM di UPT Penilaian Kompetensi Pegawai. Nah, SDM di tempat kami karena tipe UPT jadi akreditasi berbeda dengan tipe UPT ya. Tipe UPT yang sudah yang memang ditentukan ya, ditentukan sesuai juga dengan ketentuan Permendagri nomor 12 kalau tidak salah berkaitan dengan unit pelaksana teknis daerah ya. Nah, ini struktur kami adalah kepala UPT, saya sendiri, kemudian Kasubag TU ada satu, kemudian ada satu pengadministrasi perkantoran di bawah Kasubag TU, kemudian juga ada kelompok jabatan fungsional yaitu asesor SDM aparatur yang di bawah langsung oleh kepala BKPSDM sehingga tidak berada di bawah saya tetapi di bawah tanggung jawabnya secara hierarki langsung kepada kepala BKPSDM, tetapi untuk proses tugas fungsi, pelaksanaan tugas fungsi ada di dalam kewenangan saya selaku kepala UPT. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sebelum kami ya, terakreditasi A seperti ini, tentu saja apa ya sejarah atau hal yang melandasi kami sampai dengan ini cukup panjang. Hal tersebut dimulai dari tahun 2005 terkait proses-proses penilaian kompetensi yang kami kerjasamakan dengan pihak ketiga. Pada waktu itu dengan LPK, dengan lembaga
psikologi ya, dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada kita melaksanakan dengan aturan yang lama gitu. Jadi belum ada per KBKN 26 gitu ya, ada yang sebelum gitu dengan ketentuan-ketentuan juga yang lama. Nah, itu kita melaksanakan. Nah, pada waktu itu ya kami juga sudah mulai melaksanakan penilaian kompetensi meskipun kerjasama dengan pihak ketiga, tetapi kami sudah dapat melakukan penilaian kompetensi dengan membentuk tim. Nah, waktu itu tim dikepalai oleh Kepala BKPSDM dengan menunjuk rekan-rekan kami selaku asesor SDM aparatur dan itu bertahap ya Bapak Ibu sekalian, tidak kemudian dari 2005 langsung jadi dan lain sebagainya. Memang proses-proses SDM seperti formasi pegawai untuk menunjuk atau membentuk asesor gitu itu prosesnya cukup lama. Nah, sampai dengan saat ini ketika kami dalam setiap melakukan kegiatan penilaian kompetensi tidak bentuk tim Pokja seperti yang tadi ya saya sampaikan, ada kepala, ada ketua tim, ada apa, tetapi berbeda dengan kegiatan saat ini. Jadi karena kami alhamdulillah sudah menjadi lembaga tersendiri, unit pelaksana teknis, sehingga kami bisa mengatur kegiatan kami sendiri dengan kami menyusun surat keputusan ya, surat keputusan Kepala BKPSDM setiap kami melakukan penilaian kompetensi. Nah, untuk penilaian kompetensi kami juga membentuk tim tersendiri yang ada pengarah kegiatan, kemudian penanggung jawab, kemudian asesor, ada tim sarpras dan lain sebagainya. Dan itu setiap kami melakukan penilaian kompetensi. Nah, adapun kami selaku penyelenggara penilaian kompetensi di tingkat pemerintah Kota Yogyakarta, untuk metode penilaian kompetensi kami sesuaikan juga dengan ketentuan dalam PKBKN nomor 26 tahun 2019 bahwa metode-metode penilaian kompetensi kita laksanakan metode kompleks, yaitu untuk penilaian kompetensi seleksi terbuka sekretaris daerah, kemudian seleksi terbuka Pratama, kemudian seleksi direktur utama BLUD kami lakukan dengan metode kompleks, yaitu dengan simulasi atau lebih gitu. Biasanya kalau untuk shelter sekda kami tambah satu simulasi lagi, yaitu in basket simulation gitu. Sehingga kompleks begitu untuk simulasinya juga menyesuaikan dengan level atau level peserta ya, level peserta atau tujuan penilaian kompetensinya. Kemudian kita juga laksanakan dengan metode sedang. Metode sedang ya, dengan beberapa simulasi ya, tentu saja di bawah metode kompleks jumlah-jumlahnya. Dan di situ kita melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan pejabat administrator ya, untuk pengawas ya atau level 4, kemudian seleksi calon manajer BLUD, kemudian beberapa seleksi promosi yang sesuai juga dengan kebutuhan klien kami gitu atau user gitu. Karena alhamdulillah selama kami terakreditasi A, kami dipercaya beberapa instansi ya, instansi tidak hanya instansi di wilayah Pulau Jawa tetapi juga Pulau Sumatera. Untuk Pulau Sumatera beberapa instansi di eh, Provinsi Lampung juga ada, di Bengkulu ada Bengkulu Utara, kemudian beberapa instansi lain, tidak hanya di Sumatera dan Jawa. Dan alhamdulillah kami dipercaya beberapa tahun ini gitu. Kemudian selain itu kita juga melaksanakan metode penilaian kompetensi dengan kita menyesuaikan tujuannya ya, tentu saja dengan metode sederhana. Nah, ini dilakukan untuk penilaian kompetensi mutasi masuk ya, ASN mutasi masuk, kemudian ada pemetaan pelaksana, kemudian juga pengajuan seleksi tugas belajar. Karena kami melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi tidak hanya berkaitan dengan pengisian jabatan, kemudian juga atau promosi ya, atau juga seleksi-seleksi terbuka, tetapi kami melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan seleksi
dengan kenaikan joklas itu kami juga lakukan seleksi melalui asesmen. Kemudian juga mutasi ASN yang masuk ke pemerintah Kota Jogja juga kami laksanakan dengan asesmen. Dan ini dengan metode sederhana, dengan simulasi yang terbatas begitu. Nah, untuk lainnya yaitu ada di ketentuan per KBKN juga kita laksanakan dengan metode lainnya. Metode lainnya itu di luar asesmen center di luar metode asesmen center dengan simulasi-simulasi ya. Tapi kita laksanakan metode lainnya dengan aplikasi ya, aplikasi yang di dalamnya berisi ada soal-soal ya dan di dalamnya disesuaikan dengan level 1 ya, level 1 pegawai di mana di situ juga ada beberapa indikator yang kami jadikan acuan dan kita laksanakan kepada teman-teman atau para pegawai dengan tujuan khusus yaitu pemetaan untuk level 1. Setelah itu kami saring lagi untuk kami laksanakan dengan metode assessment center. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi di pemerintah Kota Jogja kami terapkan 4 metode ini dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. Dengan tujuannya ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian terkait tadi ya ada metode assessment center yaitu metode kompleks, kemudian sedang dan sederhana, kemudian ada metode lainnya ya. Untuk metode assessment center saja kami juga menerapkan proses-proses sesuai dengan ketentuan per KBKN, psikotes, kemudian ada simulasi analisa kasus, proposal writing, diskusi, kemudian ada in basket, tentu saja sesuai dengan tujuannya, ditambah lagi dengan wawancara. Nah, bedanya dengan metode lainnya, selain dilakukan dengan aplikasi ya, dengan kita mengerjakan di laptop atau di komputer, dan di dalamnya ada soal-soal pilihan, yaitu memilih ya soal atau jawaban yang terbaik ya, dan di situ kita terapkan metode lainnya dengan pilihan situation judgment test atau tes tentang apa ya pelaksanaan situasi ya atau kita ada studi kasus yang kita susun dalam suatu soal kemudian seandainya peserta menjadi yang bersangkutan atau role play yang bersangkutan memilih apa gitu loh. Ketika Anda menjadi ini apa yang Anda lakukan. Seperti itu. Yes, untuk situation judgment test. Dan kita laksanakan kurang lebih sekitar 3 jam ya, ditambah dengan psikotes kurang lebih nanti 5 jam dilaksanakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kita laksanakan ya dari sisi aturan, kemudian dari sisi metode, dari sisi tugas fungsi kami, dari sisi SDM atau tim kami. Nah, tidak lupa juga kami juga menyiapkan fasilitas penilaian kompetensi. Lanjut, benar ya tadi Mbak. Oke, kami juga siapkan ya berkaitan dengan fasilitas. Karena kenapa kok kami sajikan ini? Karena kalau kita bicara akreditasi tidak hanya metode ya, tapi juga sarpras gitu ya. Tidak hanya metode SDM, tapi sarpras penilaian kompetensi yang disiapkan. Nah, alhamdulillah kami difasilitasi oleh pemerintah Kota Jogja gedung tersendiri di luar Kompleks Balai Kota Jogja itu adalah gedung UPT Penilaian Kompetensi yang tersendiri gedungnya berbeda dengan gedung di dalam kompleks. Karena kenapa berbeda? Karena mempengaruhi juga penilaian yang dilakukan oleh BKN RI terkait akreditasi ya proses akreditasi. Jadi kami mempunyai gedung tersendiri. Kami juga terfasilitasi lagi dengan adanya gedung di Kompleks Balai Kota, yaitu gedung BKPSDM Kota Jogja. Di situ digambar ya, ada 3 lantai. Nah, kita juga diberi fasilitas untuk memanfaatkan lantai 3 untuk pelaksanaan kompetensi. Dan ini kami laksanakan untuk peserta di atas 25 atau 30 ya, sampai dengan 100 atau 100 lebih bisa kita laksanakan di lantai 3 ini karena untuk gedung UPT PKP sendiri ya yang di luar kompleks balai kota terbatas begitu. Jadi kami hanya ada 2 lantai, kemudian lantai 2 kami optimalkan untuk aula, ruang wawancara, ruang sholat dan lain sebagainya begitu. Nah untuk
lokasi yang lebih strategis dan lebih sesuai ya, sesuai dalam arti kelengkapan Sarpras ada di BKPS lantai 3. Nah, seperti ini contoh untuk yang di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu adalah aula yang ada di lantai 2 gedung UPT kami ya. Di lantai 2, kemudian di situ ada ruang aula, ruang arsip ya, kemudian di depan gedung aula ada ruang wawancara, ruang sholat, ruang istirahat dan lain-lain. Monggo lanjut. Ya, selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga ada ruang-ruangan yang sudah di buat ya untuk ruang psikotes, kemudian ada ruang simulasi, kemudian ada juga ruang wawancara. Kami di gedung BKPSDM mempunyai ruang wawancara ada sekitar 8 ya, 8 ruang wawancara, kemudian eh, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sekitar 8 ruang wawancara. Kemudian untuk di gedung kami di UPT ada ruang wawancara yang bisa dioptimalkan bisa sampai 4 ruang wawancara. Selain itu juga ada ruang makan, kemudian ruang audiovisual ya karena kami merekam, kami memantau para asesi gitu ada ruang audiovisual tersendiri, kemudian ruang olah data dan lain sebagainya. Lanjut ya, berkait dengan proses-proses penyelenggaraan penilaian kompetensi di tempat kami di UPT Penilaian Kompetensi, sekali lagi ya, kami mengacu pada ketentuan Perkab BKN nomor 26 tahun 2019, di mana dalam setiap proses penilaian kompetensi, tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, di mana perencanaan ini kami lakukan setiap 5 tahunan dalam rangka penyusunan rencana strategis ya. Kemudian juga penganggaran ya, tidak hanya perencanaan kegiatan, tetapi penganggaran di di setiap 5 tahun sekali ya untuk merancang anggaran 5 tahunan ya, rencana strategis jangka pendek ya dan menengah. Kemudian kita juga menyiapkan rencana atau tata kala pada tahun sebelumnya. Nah, ketika kami melaksanakan penilaian atau kegiatan penilaian kompetensi di tahun ini 2025, kami sudah menyusun tata kala sesuai kebutuhan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Di mana di situ juga berpengaruh nanti pada jumlah anggaran yang disiapkan ya sesuai tadi perencanaan tahun kita breakdown menjadi beberapa tahun. Kemudian di tahun kesekian di tahapan tahun kesekian kami menyesuaikan dengan paguan yang ada dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan penilaian kompetensi. Misalnya tahun ini kami akan menyelesaikan eh, semua pejabat administrator, misalnya pejabat administrator berjumlah 160 orang gitu. Akan kami selesaikan dalam jangka waktu misalnya 4 bulan atau 5 bulan dan anggarannya dan lain sebagainya di situ. Kemudian kami juga ada kewajiban untuk melaksanakan penilaian kompetensi ke seluruh pejabat pelaksana dengan tertentu ya atau non pejabat komunal. Ya, nah itu kita sesuaikan juga begitu sehingga kebutuhan-kebutuhan sarpras, anggaran dan lain sebagainya kita sesuai dalam tahap perencanaan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam setiap kegiatan ya, ketika perencanaan tadi adalah perencanaan secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 tahun berjalan ya. Nah, untuk tahapan persiapan kita sudah masuk ke perkegiatan gitu. Jadi untuk persiapan misalnya di bulan Februari kami akan melaksanakan penilaian kompetensi bagi 100 pejabat eh, pengawas misalnya. Nah, kita kita langsung siapkan tim-tim. Siapa administratornya, siapa testernya, kemudian siapa asesor-asesornya. Kita butuh berapa asesor, kita membutuhkan tempat ya, tempat di mana, kemudian kita siapkan
laptop berapa, begitu jumlah laptop. Sama juga dengan data-data asesi yang kita perlukan. Karena data asesi itu kami sudah rangkum di tahun-tahun sebelumnya dan di setiap kegiatan kita sudah menyiapkan data asesi. Jadi data asesi sudah kita siapkan, kemudian ketika ada kekurangan asesor ya, karena asesor kami hanju ya pada saat ini, dan itu pun juga harus dia ada sebagai administrator begitu, otomatis kan terkurangi ya dari 7 itu. Sehingga untuk mengoptimalkan asesor ya, kami bekerja sama dengan asesor luar. Dan selama ini kami bekerja sama dengan asesor lingkup ya, lingkup DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian BKN Kanrek 1, kemudian juga instansi-instansi pemerintah di lingkungan Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu. Itu ya dengan catatan bahwa kalau kami kekurangan karena dengan jumlah asesi yang cukup banyak, kemudian ketika kita harus menjaga netralitas pegawai ya, kita tidak melakukan wawancara dengan yang kita kenal. Sedangkan kalau kita di lingkungan sendiri ya, internal pemerintah Kota Yogyakarta, otomatis ya kita akan sering bersinggungan, sering bekerja sama, dan juga akan mengenal asesi itu gitu. Dan ini untuk menambah netralitas kami ya selaku penyelenggara penilaian kompetensi ya, kemudian juga menghindari subjektivitas ya, kami bekerja sama dengan asesor luar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah masa persiapan kita akan pada masa-masa memasuki pelaksanaan penilaian kompetensi. Ya, dalam rangka proses penilaian kompetensi ini, kami setiap kali melaksanakan penilaian kompetensi kita tarik H-7. Pada H-7 dari penilaian kompetensi kita laksanakan pengarahan penilaian kompetensi. Nah, pengarahan ini bisa kami lakukan via Zoom, bisa juga dengan offline. Itu kami undang di ruangan kami. Nah, ini untuk proses-proses pengarahan, karena memang pengarahan asesi ini adalah salah satu tahap yang wajib dilakukan dalam setiap penilaian kompetensi sesuai ketentuan per KBKN 26 gitu. Sehingga kami sampaikan di situ, kami sampaikan berkaitan dengan dasar hukum, maksud dan tujuan penilaian kompetensi, kemudian manfaat dan hasilnya apa. Jadi haknya asesi akan kita juga sampaikan, mereka mempunyai apa, mereka juga wajib melakukan apa. Nah, salah satu kewajiban itu adalah pengisian berkaitan dengan pengisian formulir-formulir untuk data ya. Salah satu juga daftar riwayat hidup, kemudian critical incident, BEQ dan key value begitu. Nah, form-form itu diberikan dalam aplikasi sendiri yang kami siapkan ya dalam aplikasi kami ya, yaitu namanya e-assessment, di mana setiap asesi atau peserta penilaian kompetensi sudah kami tunjuk ya nama-namanya, kemudian sudah ketika dia membuka aplikasi tersebut nama sudah ada di situ ya, sudah otomatis memilih kegiatan dan mengisikan. Nah, untuk daftar riwayat hidup ya, nama, NIP, kemudian riwayat kerja, pendidikan dan lain sebagainya sudah otomatis terisi karena terintegrasi dengan SIM kepegawaian kami, sehingga asesi tidak perlu banyak hal terkait riwayat pendidikan terakhir ya, kemudian riwayat pekerjaan dan lain sebagainya, instansi atau jabatan ya, rincian jabatan, riwayat jabatan begitu tidak perlu mengisikan dan sudah otomatis, secara otomatis terisi. Nah, baru ketika ada beberapa pertanyaan terkait informasi-informasi yang mendukung ya, mendukung intake data nanti, misalnya terkait hambatan apa saja yang Anda alami begitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam BEQ juga diisi ya, diisikan, dan itu sudah kami siapkan aplikasi gitu. Itu kemudian dari proses itu ya, jadi pada pertama pengarahan, kemudian kami berikan kesempatan asesi untuk mengisi ya, untuk melengkapi data-data yang ada. Kemudian administrator kami yang kami tunjuk selaku administrator ya, asesor kami yang kami tunjuk selaku asesor memverifikasi apakah ini sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, sudah diklik kemudian lengkap, kemudian juga
form CI, BEQ, dan KVE misalnya sudah lengkap semua akan diverifikasi oleh administrator kami dan itu akan tersaji di aplikasi kami. Kemudian pada saat hari H peserta datang ya, peserta datang untuk eh, tahap pertama melaksanakan psikotes. Kemudian setelah itu kami siapkan laptop untuk proposal writing atau analisa kasus ya, sesuai dengan tingkat atau level metode penilaian kompetensi. Apakah itu metode sedang begitu, kemudian apakah itu metode kompleks, kami sesuaikan juga dengan isi-isi yang ada. Jadi untuk jawaban ya, untuk lembar jawaban sudah ada di laptop, sudah kami sesuaikan. Kemudian administrator membacakan soalnya dan sebagainya. Kemudian kita berikan waktu dan sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan setelah itu ya, setelah masa penilaian kompetensi sampai dengan wawancara, kita ruangan-ruangan wawancara ya, baik diskusi kemudian wawancara. Setelah itu kita laksanakan asesor meeting ya, kemudian juga ada penyusunan dan interpretasi laporan-laporan yang dilakukan oleh asesor ya. Kemudian sesuai SOP nanti kita juga akan penyusunan laporan, baru kita nanti menyampaikan kepada ASESI dan kita sampaikan kepada ASESI plus kepada kepala pimpinan atau unit kerja, kepala atau pimpinan unit kerja dari ASESI tersebut. Sehingga ada dua yang kami sampaikan, yang satu untuk ASESI karena ini bersifat classified, yang satu untuk pimpinan unit kerja. Nah, itu dalam proses pelaksanaan. Kemudian proses pemantauan evaluasi juga sama ya, bahwa ini adalah tahapan-tahapan dalam per-KBKN. Ya, kita minta untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Kemudian setelah survei itu terkumpul, kita susun laporan, kita sampaikan ke pemerintah Kota Jogja ya melalui bagian organisasi. Kemudian kami juga menyampaikan laporan ini kepada instansi pembina yaitu Pusmenkom BKN RI ya. Selain itu, pasca itu feedbacknya kita laksanakan rapat evaluasi ya, rapat evaluasi dari penilaian kompetensi. Misalnya ada peserta yang kurang puas terkait sarpras ya, kemudian mungkin dari sisi proses pelaksanaan kegiatan, kemudian dari tim kami juga eh, ada dalam bentuk koreksi ya, saran masukan koreksi gitu kita rapatkan bersama seluruh organisasi perangkat daerah ditempatkan. Itu lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah kami sampaikan di depan ya, bahwa penilaian kompetensi yang kami lakukan adalah sesuai dengan tujuan ya, tujuan penilaian kompetensi dan itu nanti metode-metode penilaian kompetensi juga mengikuti tujuan tersebut. Ketika kita laksanakan pengisian jabatan pada level S2 misalnya, tentu saja kita akan terapkan metode assessment center sedang menuju kompleks gitu. Atau dengan tujuan pemetaan jabatan, misalnya pemetaan jabatan pelaksana, otomatis kami juga laksanakan dengan metode sederhana menuju sedang gitu misalnya. Jadi metode sederhana tetapi masuk kategori sedang karena ditambah satu simulasi misalnya untuk mengetahui apakah pegawai ini dari sisi keterampilan komunikasi, keterampilan teamworknya dan lain sebagainya, keterampilan penyampaian pendapat, pengambilan keputusan. Nah, itu kan tentu saja kita harus laksanakan dengan metode apa? Metode simulasi ya, berupa analisa kasus mungkin dan diskusi juga. Sehingga ternyata kebutuhan eh, tujuan penilaian ini harus kita terapkan dengan metode sedang nih. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk penentuan kategori penilaian kita juga sesuaikan dengan per-KBKN ya, yaitu untuk pengisian jabatan ada kategori memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat, tergantung juga dengan nilai ya atau hasil persen match yang ada. Kemudian juga dari hasil pemetaan kategorisasinya adalah optimal, cukup optimal dan kurang optimal. Dan kalau
pengalaman kami dengan kami menerapkan manajemen talenta, karena alhamdulillah sistem rate kami sudah di angka sangat baik sehingga manajemen talenta bisa diterapkan. Kami setiap melaksanakan penilaian kompetensi dengan apa? Dengan tujuan untuk manajemen talenta, kami sesuaikan dengan tujuannya, yaitu kita ada dua tujuan, yaitu pemilihan dan pemetaan, sehingga nilai-nilai dan kategorisasi yang ada kita sajikan dua-duanya begitu Pak Yus sekali. Jadi sekali lagi dalam setiap penilaian kompetensi kami menyesuaikan dengan tujuan penilaian kompetensi, dan metode-metode penilaian kompetensi juga menyesuaikan dengan tujuan yang ada. Gitu, next Mbak. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, untuk laporan individu, jadi ada output ya, output dari penilaian kompetensi ada dua, yaitu rekapitulasi hasil, kemudian laporan individu. Ya, laporan individu kita sampaikan ke yang bersangkutan dan pimpinan, serta kami arsipkan begitu. Nah, untuk rekapitulasi hasil penilaian kompetensi di mana itu berupa matriks ya, berbeda dengan laporan yang berisi lengkap ya, laporan ada interpretasi, rekomendasi, saran, mau pengembangan, area pengembangan dan lain sebagainya. Kita juga sajikan berupa rekap. Nah, untuk rekapitulasi ini nanti kami entry di rekapitulasi e-assessment, di mana itu akan diintegrasikan ke dalam sistem manajemen karir Jogja Unggul, atau nanti core-nya adalah manajemen talenta di instansi kami gitu. Jadi untuk rekapitulasi kami siapkan dan kami sampaikan kepada pimpinan kami, serta untuk rekapitulasi ini menjadi dasar atau data utama kami dalam melakukan entry data hasil penilaian kompetensi yang nanti akan diintegrasikan ke sistem manajemen talenta atau manajemen karir Jogja Unggul ya, MKJU, di mana di situ nanti akan diolah ke dalam 9 gitu ya, di mana nanti ada sumbu X dan sumbu Y begitu. Kemudian untuk penilaian kompetensi alhamdulillah masih dipercaya cukup besar ya dalam sistem manajemen talenta ini ya. Jadi kurang lebih ada kita untuk porsi hasil asesmen ini kurang lebih 40 sampai 50 sekalian, sehingga memang apa ya, pegawai-pegawai kami alhamdulillah di pemerintah Kota Yogyakarta sudah sangat cukup sadar begitu untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penilaian kompetensi, karena nanti datanya yang bersangkutan akan muncul, itu juga mempengaruhi nanti hasil kebijakan pimpinan ya, kebijakan tim penilai kinerja, apakah mau ditekan orang ini, mau dipromosikan, mau dimutasi, mau dipindah kemana begitu. Nah, itu juga berpengaruh dengan itu, sehingga alhamdulillah mulai sadar begitu pegawai-pegawai di pemerintah kota Jakarta, dan ini juga bagian dari PR kami, di mana manajemen talenta sekarang diberlakukan secara nasional ya, nasional, dan ini menjadi salah satu PR utama kami untuk menyelesaikan ya semua pegawai pemerintah kota Jakarta untuk harus sudah di assessment, dan alhamdulillah dari sekitar 5.700 sudah mendekati 4.000 ya dengan metode Mansoskul ya, Mansoskul ini. Jadi alhamdulillah kami sudah mulai dan sudah melengkapi ya data-data untuk manajemen talenta. Nah, seperti ini pemanfaatan hasil tidak hanya berkaitan dengan promosi saja, yaitu atau pengisian jabatan, tetapi kita lakukan untuk pengembangan karir. Oh, ternyata orang ini mempunyai passion di bidang administrasi, padahal selama ini eh, kita tempatkan di bidang teknis. Misalnya, oh ternyata dia menguasai administrasi, kita pindah di instansi yang menangani administrasi ya, berbeda dengan instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU misalnya, atau berkaitan infrastruktur saat begitu. Nah, ternyata ada orang yang passionnya atau ternyata hasil kompetensi, potensi dan kompetensinya dia lebih ke bidang pelayanan. Oh, ternyata kompetensi orang ini sesuai dengan
pelayanan kepada masyarakat sehingga kita tempatkan di misalnya kementerian atau kelurahan seperti itu. Jadi salah satunya pengembangan pengembangan karirnya. Nah, terkait pengembangan kompetensi di dalam laporan individu hasil dan kompetensi ini kita selalu sajikan saran pengembangan gitu, di mana kami memberikan saran masukan dengan melihat hasil kompetensinya ya 9 kompetensi manajerial dan sosial kultural. Oh ternyata yang bersangkutan itu mempunyai kelemahan di unsur komunikasi misalnya. Nah, untuk area pengembangan yang kita sarankan, kami menyarankan peserta ini untuk melakukan diklat communication skill atau mungkin diklat public speaking gitu untuk mengoptimalkan ya mengoptimalkan bakat-bakatnya yang mungkin masih di bawah dari apa namanya ya semacam passing passing grade-nya begitu, passing grade untuk level 2 maaf, untuk eh, eselon 4 otomatis kita sesuaikan dengan level kompetensinya. Jadi ketika dia di bawah level kompetensinya, ya yang harus kami lakukan ya, kami berikan saran masukan, salah satunya juga dengan melalui area pengembangan, melalui kediklatan dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang tadi yang juga sudah sampaikan terkait manajemen talenta, kita masukkan dalam data-data manajemen talenta sehingga bisa apa ya menjadi bagian dari proses merit instansi ya, instansi pemerintah Kota Jogja. Oke, lanjut. Nggih, Bapak Ibu sekalian, karena memang seiring juga dengan proses-proses eh, apa ya namanya, pengakuan kelayakan akreditasi oleh lembaga-lembaga penilaian kompetensi baik tidak hanya instansi pemerintah ya, tetapi juga instansi swasta, salah satunya seperti center ini. Perlu kami sampaikan bahwa kami, pemerintah Kota Yogyakarta, melalui UPT Penilaian Kompetensi akan melakukan reakreditasi di tahun 2026 ya, tepatnya di sebelum bulan September ya. Jadi dari mulai awal tahun depan ya sampai dengan bulan Agustus kita lakukan reakreditasi di mana unsur-unsur penilaian akreditasi ya. Jadi memang untuk bobot-bobotnya sudah ditentukan ya. Ada tiga kategorisasi yang diberikan bobot yaitu organisasi ya, organisasi kelembagaan, aturan dan lain sebagainya itu 20% ya. Baik organisasi tidak hanya kelembagaan tetapi juga sarpras yang ada di dalamnya ya 20%. Dan sumber daya manusia ada 40%, ketersediaan asesor ya, pimpinan, kemudian juga tim-tim dalam penilaian kompetensi, kesesuaian tim dan metode dan lain sebagainya. Itu 40%. Kemudian pengetahuan ya, pengetahuan juga kualifikasi pendidikan juga ada di situ aturan-aturan. Kemudian untuk metode dan pelaksanaan Bapak Ibu sekalian diberikan bobot yang cukup besar juga 40% di mana dalam setiap penilaian kompetensi apakah metode ya, tata cara pelaksanaan ya kegiatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ini juga diberikan porsi yang cukup besar 40% dan dilakukan penilaian ya oleh penilai dengan cukup rigid untuk metode pelaksanaan. Jangan sampai metode dan pelaksanaan penilaian kompetensi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu jadi next Mbak. Jadi beberapa hal ya sebagai persiapan-persiapan kita ya termasuk kami juga dalam melakukan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami di UPT Penilaian Kompetensi meskipun ya dari sisi pelaksanaan kegiatan reguler yang harus kami siapkan ya kami juga mempunyai dalam tanda kutip tanggung jawab gitu jadi tanggung jawab untuk melakukan penilaian kompetensi sesuai juga dengan request penilaian kompetensi ya dan selama ini kami laksanakan sesuai request instansi non pemerintah Kota Jogja banyak yang kita laksanakan untuk seleksi JPT Pratama karena
seleksi JPT Pratama, selain juga kami ikut membangun manajemen talenta di instansi pengusul, juga kami menyesuaikan dengan rekomendasi yang ada. Karena ketika instansi pengusul mengajukan proses penilaian kompetensi ya untuk seleksi JPT misalnya ke tempat kami meminta tolong bantuan kami, mereka direkomendasikan oleh instansi pusat. Jadi kami tidak kuasa menolak ya, itu begitu istilahnya. Jadi kami tidak bisa menolak ketika sudah direkomendasikan ya, direkomendasikan pusat. Kemudian kami juga akhirnya ya menerima dengan menyesuaikan jadwal-jadwal kami. Nah, di sini contoh ya, ini sebenarnya lebih lagi kan, tapi karena slide-nya nggak cukup. Nah, em, kami juga langganan ya dari instansi sekeliling kami ya, baik itu Tegal, Kebumen, Magelang, Cilacap begitu, kemudian instansi Gunung Kidul, Sleman, Kudus ya, dan lain sebagainya. Kami melaksanakan seleksi terbuka JPT Pratama ya, kemudian juga administrator. Selain itu juga JPT Pratama beberapa wilayah di Indonesia ya, dan beberapa juga sekretaris daerah ya, seleksi sekretaris daerah dipercayakan kepada kami. Ya, ada beberapa, alhamdulillah. Kemudian selain itu kami juga melaksanakan penilaian kompetensi, seleksi-seleksi direktur, manajer, dan lain sebagainya untuk BUMD di pemerintah Kota Jogja atau di wilayah Kota Jogja, salah satunya perbankan, kemudian juga BUMD jasa, kemudian juga PDAM, ya, kemudian koperasi, dan lain sebagainya. Kita laksanakan untuk hari ini, tadi kami juga koordinasi terkait seleksi di RUT PDAM ya yang kosong di Kota Jogja. Kemudian internal tadi juga sudah saya sampaikan kami tidak hanya melakukan penilaian kompetensi untuk pemetaan pegawai saja, tetapi juga ada proses promosi atau pengisian jabatan, kemudian seleksi mutasi masuk, kemudian juga pertimbangan kenaikan job class, kemudian juga persetujuan pengajuan tugas belajar atau beasiswa, dan lain sebagainya ya, selain juga sesuai dengan jabatan pegawai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan-kegiatan kami di mana dalam 1 tahun kita bisa lebih dari 20-an ya, 20 sampai 30 kegiatan gitu. Sehingga kalau kita bagi menjadi 11 bulan ya, jadi dalam 1 bulan itu bisa 2 3 kali. Padahal untuk range dari perencanaan sampai juga pelaksanaan itu cukup panjang gitu. Sehingga kalau dalam 1 bulan 2 3 kali itu pusing ya di kami begitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk informasi ya terkait kegiatan-kegiatan kami di UPT Penanggung Kompetensi. Lanjut Mbak. Nah, oh ternyata ini sudah ke slide terakhir ya. Jadi untuk UPT Penanggung Kompetensi ya, alamat kami di Jalan Warung Boto ya, di luar Kompleks Balai Kota ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kami dilakukan di 2 gedung sebenarnya ya, di UPT maupun di gedung BKPSDM. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian terkait hal-hal atau sharing informasi implementasi penilaian kompetensi saya beberapa instansi ya, selain juga melakukan kewajiban kami untuk melaksanakan penilaian kompetensi di tingkat internal pemerintah Kota Yogyakarta. Ada pantun sepertinya Mbak, Punten di enter. Sebelum saya menyelesaikan slide terakhir ini ya, aduh terakhir ini muter-muter ya. Pergi piknik ke Kota Jogja, jangan lupa beri bakpia. Oke, klik. Cakep. Cakep. Cakep, terima kasih. Mari Bapak Ibu semua bersama sukseskan ASN di Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mungkin tadi saya kayaknya ngejar bis gitu ya. Saya agak cepat tadi karena
Saya lihat eh, peserta-pesertanya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dan artinya kalau saya menyampaikan informasi pelan-pelan mungkin nanti bosan gitu ya. Jadi saya cepat juga nanti biar tidak sore Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian informasi-informasi berkaitan dengan implementasi penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh UPT Kompetensi. Sekali lagi, informasi ini tidak bermaksud menggurui ya, tidak bermaksud menggurui atau membandingkan dengan eh, penyelenggara penilaian kompetensi yang lainnya, tetapi ini semata-mata sebagai salah satu informasi ya, informasi tentang penerapan atau implementasi penilaian kompetensi yang selama ini kami laksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya diskusi kami kembalikan ke moderator untuk nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ratri kami ucapkan atas penyampaian yang luar biasa. Insya Allah daging semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya boleh disampaikan. Kita buka dulu 3 pertanyaan tercepat ya. Silakan. Mau nanya nih ya. Kan UPT itu berarti under BKD ya, BKN Ya, apa BKD? betul, betul. Nah, itu kok bisa dari Jogja tuh sampai melakukan asesor ke provinsi lain gitu loh. Apakah provinsi ya seperti Bengkulu tadi kan saya lihat ada ke Bengkulu Utara atau ke mana tadi apa ke Lampung atau kemana? Apakah tiap provinsi itu tidak mempunyai UPT seperti yang di Jogja ini atau gimana ya Bu ya? Atau kok bisa sampai melakukan ke luar provinsi Jogja juga? Punten Mbak Maura, saya jawab langsung saja. Tahu bagaimana? Ibu, Bu, lanjutkan Bu. Oh ya, ya. Terima kasih Ibu Welen ya, Bu Welen Ya. Rahmi. Pertanyaannya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Betul Ibu, jadi Alhamdulillah kami dipercaya oleh beberapa instansi luar pemerintah Kota Jogja untuk melaksanakan penilaian kompetensi, di mana untuk waktu itu ya, untuk Bengkulu Utara, kemudian Waikanan, kemudian beberapa instansi luar, itu melaksanakan penilaian kompetensi untuk seleksi JPT Pratama, di mana kategorisasi penyelenggara penilaian kompetensi yang dapat melaksanakan penilaian kompetensi setara JPT Pratama adalah penyelenggara penilaian kompetensi yang terakreditasi A. Itu note pertama, itu catatan pertama. Dan adalah UPT penilaian kompetensi pemerintah Kota Jogja sampun terakreditasi A. Note pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu mungkin sekitar 5 tahun lalu ya, 4 atau 5 tahun lalu ya, dari mungkin kurun waktu 10 tahun terakhir ya, belum banyak instansi pemerintah di Indonesia yang mempunyai lembaga penyelenggara penilaian kompetensi yang terakreditasi A, Bu. Jadi selama kami dari tahun 2021 terakreditasi A itu waktu itu baru ada kalau yang setara kabupaten kota baru 6 Bu. Tapi kalau setara kementerian, Pemprov itu sudah cukup banyak, ya, sudah cukup banyak ya. Tetapi waktu itu penyelenggara kompetensi yang setara kabupaten kota belum banyak, belum banyak. Dan waktu itu saya ingat baru 6. Nah, itu note kedua. Ketiga, ketika proses pengajuan seleksi JPT, setiap instansi mengajukan permohonan proses seleksi JPT ke KASN. Waktu itu Komisi ASN ya. Di mana ketika menyampaikan apa usulan ya untuk proses seleksi JPT Pratama ada beberapa tahapan. Ada ada makalah, ada rekam jejak, ada presentasi dan sebagainya. Dan di dalam ada uji kesehatan juga dan di dalamnya ada uji kompetensi. Nah, mereka mengajukan proses ke KASN waktu itu dan KASN memberikan rekomendasi nama-nama lembaga penilaian kompetensi yang dapat melakukan JPT.
Dan di situ ada daftar itu salah satunya kami, Bu. Salah satunya kami UPT Penilaian Kompetensi. Dan mungkin salah satunya kami berada di Jogja ya, Bu ya. Jadi peserta itu mungkin senang ke Jogja gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah memilih di Jogja. Kalau kami ketika memfasilitasi penilaian kompetensi itu kami berikan fasilitas yang lebih dari yang diinginkan. Dalam gini, Bu, ketika mereka ingin melakukan penilaian kompetensi kan mikir ya, Bu ya, mikir ya, kemudian